Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan jurnal saya. Pertama, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji berbagai solusi untuk peningkatan kompetensi TIK guru sehingga dapat merancang dan memanfaatkan TIK secara terpadu di dalam kegiatan pembelajaran yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan proses dan hasil pembelajaran. Menurut Sukiman 2005, paradigma pembelajaran yang sebelumnya berfokus kepada guru bergeser menjadi pembelajaran yang berfokus kepada peserta didik, student-centered learning. Peran guru tidak hanya menjalankan fungsinya sebagai seseorang yang memfasilitasi terjadi transfer ilmu pengetahuan, tetapi sekaligus juga berfungsi untuk menanamkan nilai atau value dan membangun karakter beserta didik secara berkelanjutan. Warisma 2011 yang merujuk pada naskah akademik TIK untuk guru menyatakan bahwa ada 4 jenjang kompetensi TIK, yaitu 1. Menguasai dasar-dasar TIK, 2. Mendalami pengetahuan akuisisi dan rekayasa pengetahuannya, 3. Mempunyai kemampuan untuk mengkreasi pengetahuan dengan TIK, 4. Berbagai ilmu dengan penggunaan TIK atau tentang TIK baik kepada siswa maupun guru lainnya. Baik, jurnal kedua, perangkat keras atau hardware. Kasir di suatu komputer yang didesain khusus untuk keperluan itu, kumpulan lagu-lagu yang sebelumnya hanya dapat didengarkan melalui media kaset atau piringan hitam, saat ini sudah mulai dikemas dalam bentuk compact disc atau CD yang dapat didengarkan dengan menggunakan komputer multimedia. Penggunaan keyboard komputer pertama disesuaikan dari kartu pelubang. Pengiriman tulisan jarak dari tahun 1946. Komputer menggunakan pembaca kartu pembuat lubang sebagai alat input dan output. Penggunaan mouse, pada dasarnya petunjuk atau pointer yang dikenal dengan sebutan mouse dapat digerakkan kemana saja berdasarkan arah gerakan bola kecil yang terdapat dalam mouse. Jika kita membuka dan mengeluarkan bola kecil terdapat di belakang mouse, maka akan terlihat 2 pengendali gerak di dalamnya. Pada sebagian besar mouse terdapat 3 tombol, tetapi umumnya hanya 2 tombol yang berfungsi, yaitu tombol paling kiri dan tombol yang kanan. Pengaruh dari penekanan tombol atau yang dikenal dengan istilah klik ini tergantung pada objek atau daerah yang kita tunjuk. Komputer akan mengabaikan penekanan tombol atau klik bila tidak mengenai area atau objek. Penggunaan scanner. Scanner adalah suatu alat elektronik yang fungsinya mirip dengan mesin fotokopi. Hasilnya dapat langsung kamu lihat pada kertas, sedangkan scanner hasilnya ditampilkan pada layar monitor komputer dahulu, kemudian baru dapat dirubah dan dimodifikasi sehingga tampilan dan hasilnya menjadi bagus, yang kemudian dapat disimpan sebagai file teks, dokumen, dan gambar. Baik, lanjut jurnal ketiga. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan media pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan oleh guru Kecamatan Teluk Benang pasca pandemi COVID-19. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode survei. Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam menunjukkan suatu bangsa. Menurut Sulaiman 2018, pendidikan juga harus mampu menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Cinta Mulia 2015, Sudarsana 2015, pendidikan adalah organisasi pengalaman dan menambahkan kemampuan untuk mengarah pendidikan pada masa yang akan datang. Azhar et al. 2018, Andayani et 2021, pengetahuan guru tentang media pembelajaran juga mempengaruhi terlaksananya proses pembelajaran menggunakan media. Terkait dengan pengetahuan guru, pendidikan guru yang ditempuh juga mempengaruhi pemahaman tentang media pembelajaran. Baik, jurnal keempat, globalisasi pendidikan tinggi dapat memberikan kontribusi positif dalam pengetahuan,
kecemerlangan pendidikan di Indonesia termasuk dalam bidang pendidikan jasmani. Indriani 2018, Mayong 2017 termasuk dalam bidang pendidikan jasmani. 2017, Rahman 2020, globalisasi pendidikan tinggi memungkinkan perguruan tinggi di Indonesia untuk berpartisipasi dalam jaringan pendidikan global yang lebih luas, memperluas akses ke sumber daya, pengetahuan teknologi, dan pengalaman internasional yang dapat membantu memperbaiki kurikulum dan metode pengajaran di Indonesia. Mustahir dan Rahman 2014. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif Dharma Laksana 2020 dengan pendekatan studi kasus. Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam pengembangan pendidikan jasmani di Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan kemitraan dengan pemerintah dan industri dan kolaborasi. Jurnal kelima, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis Android pada mata pembelajaran sistem operasi jaringan. Kelas 9 metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan dengan tahapan perancangan, produksi, evaluasi, dan menganalisis data dengan presentasi. Penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis Android pada mata pelajaran sistem operasi jaringan kelas 10. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan produk berupa media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa kelas 10 serta sesuai dengan kurikulum dan silabus yang berlaku sehingga dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis. Media pembelajaran ini dibuat sesuai dengan standar kompetensi dasar pada mata pembelajaran sistem operasi jaringan kelas 10. Hal keenam, tujuan ini penelitian adalah untuk mengetahui seberapa efektifikah hasil pembelajaran dan perbandingan pendekatan pembelajaran project based learning dengan problem based learning terhadap hasil belajar passing sepak bola kelas 10 di SMA Negeri 1 Gresik. Suharni 2017 menurut para mitra dan Anggara 2018, perencanaan PJOK juga perlu guna untuk memberikan pertumbuhan berkembang dan berkepentingan perilaku setiap orang, akan tetapi bukan juga ditunjuk sebagai berkembangnya kemampuan psikomotorik, namun juga ikut dikembangkan kemampuan kognitif dan juga efektif guna untuk peserta didik. Penelitian ini merupakan eksperimen semu dan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Adapun desain eksperimen penelitian ini yaitu menggunakan desain metode penelitian on group present forecast dan desain. Dari penelitian yang sudah dilakukan dari hasil pengolahan data yang telah diuraikan, maka pendekatan pembelajaran PJBL dan PBL berhasil meningkatkan hasil belajar yang dapat diketahui dari perbedaan signifikan sebelum dan setelah. Anak usia dini adalah usia kritis dalam arti periode kemasan yang sangat menentukan perkembangan berikutnya. Sebagai tahap untuk perkembangannya di berbagai potensi yang dimiliki oleh anak dan menentukan tahap perkembangan selanjutnya. Namun, apabila tidak maksimal dan tidak optimal dan stimulusnya, maka anak-anak akan mendapatkan kesulitan mengenai perkembangan dalam kehidupan berikutnya. Oleh karena itu sangat berpengaruh dan pembelajaran. Teknologi adalah pengaplikasikan piranti dan informasi untuk mendukung kehidupan dan pembelajaran. Maksudnya, teknologi informasi jauh lebih dari sekedar komputer, dari game, tetapi juga meliputi aplikasi dan piranti elektronik dan digital. Piranti anak usia dini meliputi komputer, genggam, televisi, kamera video, iPhone, iPad, kamera digital, proyektor, dan banyak lagi jenis dan teknologi lainnya. Kenal ke-8, telah dilakukan studi analisis konteks buku ajar termodinamika dengan tujuan untuk mengetahui kebutuhan penggunaan model berbaris. Merupakan pengetahuan yang menggabungkan hubungan antara teknologi, pedagogik, dan konten secara sinergis. Metode penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian ini untuk menganalisis isi buku-buku referensi yang digunakan dalam pembelajaran teknik pengumpulan data menggunakan operasi dan angket hasil analisis kandungan TPACK pada buku ajar 1, buku ajar 2,
dan buku ajar 3 masing-masing didapatkan presentasi sebesar 15,38% dan 20% dan 28,57%. Hasil angket pada respon sebanyak 23 mahasiswa pendidikan fisika menyatakan bahwa 87 mahasiswa menyatakan perlunya dikembangkan modul termodinamika berbasis sifat yang mendukung pemahaman konsep. Baik, sekian presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.